Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada today's workshop pada hari ini yang berjudul Design Thinking, Strategi Cerdas untuk Transformasi Bisnis. Baik, perkenalkan saya Shania yang akan memandu acara pada siang hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai macam pelatihan serta sertifikasi yang berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Design thinking adalah pendekatan kreatif yang membantu menemukan solusi inovatif dengan memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Dengan metode ini, Anda akan belajar cara mengidentifikasi masalah dengan tepat, melakukan brainstorming ide, serta mengembangkan dan menguji solusi yang dapat diterapkan dalam bisnis. Melalui workshop pada hari ini, Inix People akan belajar tentang bagaimana cara menyusun persona pengguna, merancang solusi, hingga membuat prototipe cepat untuk diuji dan diperbaiki. Baik, pada workshop kali ini kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang telah ahli di dalam bidang digital kreatif. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini yaitu Ibu Aisyah Ami Wardani atau yang akrab kita sapa dengan Bu Ami selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai design thinking, strategi cerdas untuk transformasi bisnis. Baik, sebagai informasi, setelah pemaparan demo dan materi ini, Bapak dan Ibu akan diberikan task atau tugas terkait materi yang telah dipelajari dan hal yang diharapkan agar Bapak dan Ibu dapat memahami materi lebih baik lagi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium akan mendapatkan benefit seperti e-sertifikat dan voucher yang akan segera dikirimkan setelah acara selesai. Dan pada workshop kali ini juga terdapat kuis berhadiah dan pengisian feedback yang akan dilaksanakan pada hari kedua. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam sesi utama dari acara ini. Saya persilakan kepada Bu Ami untuk memulai acara. Kepada Bu Ami, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Shania. Sebelum saya mulai, suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Ibu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga di siang hari yang panas ini Bapak Ibu tidak mengantuk ya dalam keadaan berpuasa. Nah, aja kita akan bahas tentang design thinking, bagaimana strategi cerdas untuk aktualisasi atau improve bisnis Bapak Ibu. Oke, jadi selama 2 hari ke depan kita tidak terlalu banyak membahas teori ya Bapak Ibu. Kita nanti akan ada beberapa praktek yang nantinya Bapak Ibu bisa langsung uji coba dan nanti kita akan bahas di hari kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke materi untuk hari ini, yaitu Design Thinking for Business Innovation. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah tampil? Sudah, Bu Ami? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Kak Shania. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, design thinking, kemudian kita bilang masalah business innovation, apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya? Jadi sekarang saya sudah punya 2 gambar gelas ya Bapak Ibu. Gelas yang di sebelah kiri, ini kalau anak sekarang bilangnya gelasnya estetik. Jadi ada warna biru, kemudian ada gambarnya rubah, dan sebelah kanannya adalah gelas kopi biasa yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Kalau dilihat dari sini, kira-kira dari fungsinya, pasti kita akan memilih yang sebelah kanan. Tapi kalau dilihat dari nilai estetikanya, pasti yang sebelah kiri akan jauh lebih menarik perhatian user atau customer ketika mau membeli sebuah gelas. Cuman dari fungsinya,
Kalau kita lihat ilustrasinya ya Bapak Ibu, sebelah kiri desainnya bagus, warnanya menarik, lucu, bahkan lebih tebal daripada sebelah kanan. Tapi ketika digunakan untuk fungsi utamanya yaitu sebagai minum, ini sangat tidak cocok. Yang ada telinganya itu akan mengenai mata Bapak Ibu gitu ya. Yang tadinya kita mau minum dengan tenang, alhasil kita minumnya jadi berantakan. Sedangkan yang di sebelah kanan yang gelas biasa, ketika kita mau minum, ya standar, kita bisa minum dengan tenang, tapi kelemahannya adalah dia kurang eye-catching atau kurang estetik. Jadi kalau dari contoh ini, desain itu bukan hanya apa yang terlihat, Bapak Ibu, tapi bagaimana desain itu bisa bekerja dengan baik. Kalau kita bicara masalah software development, mungkin Bapak Ibu kenal ada yang namanya UI dan UX. UI itu interface, UX itu experience. Jadi kalau kita bicara masalah desain, desain itu tidak hanya indah dipandang mata, tapi bagaimana desain yang Bapak Ibu ciptakan bisa memberikan kegunaan yang maksimal. Nah, sekarang kita bahas tentang creative thinking. Jadi sebelum kita masuk ke design thinking, core-nya adalah kita harus bisa berpikir kreatif untuk menunjang bisnis. Tentu dong. Bisnis, apalagi di era sekarang di Indonesia, kita tahu sendiri sekarang amat sangat fluktuatif ya Bapak Ibu. Jadi sebagai pelaku bisnis kita dituntut bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu kuncinya adalah berpikir kreatif. Contohnya ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat pisang model ini di supermarket atau mungkin di tukang sayur langganan Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu jenis pisang. Saya tidak ada sponsor ya, ini hanya untuk contoh saja. Jadi ini adalah salah satu produk yang menerapkan creative thinking, di mana biasanya kalau kita membeli buah-buahan, itu kan ditimbang, kemudian kita harus beli per kilonya. Bagaimana kalau misalnya di rumah kita hanya ada 2 orang? Atau bagaimana kalau saya anak rantau yang tidak bisa dalam 1 hari atau bahkan 1 minggu menghabiskan buah-buahan itu sekaligus? Nah, muncullah ide baru ini. Jadi ini namanya adalah 5 days pruing. Pisang ini bisa dimakan setiap hari 1 pisang saja. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, jadi pisangnya ada yang sudah matang, siap konsumsi, sampai yang harus ditunggu dulu. Ini adalah sebuah inovasi, ini adalah sebuah kreativitas yang bisa memberikan dampak yang cukup signifikan untuk bisnis kita. Jadi yang tadinya harus beli pisangnya besar, banyak gitu ya, sekarang dia bisa beli pisang secara efisien tanpa ada yang mubazir atau dibuang gitu. Tentunya Bapak Ibu, dengan adanya inovasi ini ada plus minusnya. Plusnya oke, kalau orang yang hanya makan sehari 1 pisang atau di rumahnya hanya ada sedikit orang, ini akan sangat cocok. Tapi bagi orang-orang yang di rumahnya ada banyak anggota keluarga, ini tidak cocok. Nah, jelas di sini nanti akan jauh lebih mahal harganya dibandingkan pisang-pisang pada umumnya. Jadi sebenarnya berpikir kreatif ini adalah salah satu skill yang mengarahkan seseorang untuk mampu membuat sesuatu yang unik, berbeda, dan baru gitu. Ini pisang ini kan unik. Orang lihat, oh, pisang warnanya kok nggak cuma kuning, nggak cuma hijau, tapi ada kuning sampai ke hijau. Ini pisang apa? Pasti terbersit dari segi konsumen, kita akan coba. Coba dulu lah produknya. Kalau mereka cocok, mereka akan lanjut sebagai langganan gitu kan. Nah, ini adalah hal yang baru, hal yang unik. Kreatif itu juga bisa diartikan sebagai kemampuan kita, bagaimana caranya kita melihat hal itu lebih luas lagi, point of view-nya lebih lebar lagi. Bagaimana peluangnya yang mungkin selama ini kalau kita berjualan pisang itu target market utama kita adalah ibu-ibu atau rumah tangga, target market kita bisa lebih luas lagi. Teman-teman yang perantauan, teman-teman yang sedang diet dan lain sebagainya, di mana mereka tidak mungkin menghabiskan pisang 1 kilo itu dalam mungkin waktu 3 sampai 1 minggu. Sedangkan kalau lebih dari itu, pisangnya akan busuk gitu. Jadi ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah kesempatan baru bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah inovasi atau kreativitas menjadi lebih
menguntungkan bagi diri kita sendiri gitu. Jadi creative thinking itu adalah kemampuan yang sangat istimewa Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membaca peluang pasar? Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memberikan sebuah produk-produk yang memiliki nilai jual yang tinggi? Nah, pertanyaannya adalah creative thinking itu wajib dimiliki atau tidak? Pasti, wajib gitu. Jadi termasuk ketika saya misalnya mau jalan dari rumah ke kantor. Yang perlu difikirkan adalah nanti saya akan ke kantor, naik moda transportasi apa, mana yang paling cepat gitu. Jadi di sini kita akan ditantang bagaimana caranya untuk berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di bisnis saja. Nah, kadang banyak orang juga yang berpikir bahwa kreatif itu hanya diperlukan untuk pekerja seni atau sesuatu yang berkaitan dengan art. Namanya aja sekarang di profesi ada yang namanya pekerja kreatif. Tapi tidak, tidak hanya itu. Tidak hanya pelukis saja, penulis, penyanyi, dan lain sebagainya yang butuh berpikir kreatif. Tapi kita di semua bidang itu butuh yang namanya kreativitas. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kreatif dan kritis itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir kreatif, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, point of view kita akan lebih lebar atau divergent. Kalau kritis, itu convergent. Creative thinking itu mencoba untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau critical thinking itu berusaha untuk menilai atau memvalidasi atau quality control terhadap sesuatu yang sudah ada. Makanya di sini kalau creative thinking itu dibilang menggunakan imajinasi yang isinya adalah ide, ide, ide. Kemudian kalau critical thinking itu lebih ke logical. Apa faktanya? Gitu. Jadi dari sini nanti akan digabungkan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah inovasi yang memang cocok untuk bisnis Bapak Ibu. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan pola berpikir kreatif dan pola berpikir kritis ini? Jadi pertama harus dimulai dulu dengan analisa masalah ya Bapak Ibu. Jadi critical thinking itu memposisikan diri kita untuk menganalisa masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis Bapak Ibu. Masalahnya apa? Misalnya, produk saya di bulan Maret ini yang terjual hanya 10% dibandingkan total bulan Februari kemarin. Masalahnya itu. Yang kedua, kemudian kita pikirkan solusinya dong pasti. Bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan saya dalam bulan-bulan berikutnya. Nah, disitulah kita mulai mencari ide-ide gitu ya. Kita mau memikirkan solusi apa. Apakah kita akan mengadakan sale atau kita akan jual bundling atau kualitasnya akan kita tingkatkan atau strategi marketingnya akan kita naikkan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh solusi. Tapi solusi itu belum terbukti. Maka selanjutnya masuk lagi ke critical thinking. Solusi-solusi yang sudah ada tadi, kita akan planning. Kita akan pilih solusi mana yang paling sesuai untuk masalah yang ada. Baru kita implementasikan solusi tersebut. Setelah implementasi, tentunya solusi yang Bapak Ibu berikan belum tentu sukses 100%. Jadi harus ada yang namanya evaluasi. Lagi-lagi, evaluasi ini bagiannya critical thinking, Bapak. Jadi kita harus ambil dulu datanya, ambil faktanya, kemudian kita olah data tersebut. Apakah memang solusi yang sudah kita berikan benar-benar memberikan feedback yang baik atau tidak? Kalau tidak, di bagian apa? Baru kita lakukan improve. Ya seperti halnya masak. Kalau kita masak kan pasti akan ada sesi di mana kita akan mencoba masakan kita dulu. Apakah ini kurang asin, terlalu manis, atau kurang pedas? Pasti akan ada improvement di situ. Begitu juga dengan sebuah solusi. Sampai akhirnya kita menemukan solusi terbaik dan mengimplementasikannya pada bisnis kita. Gitu. Nah, kedua jenis
pemikiran ini adalah hal yang saling melengkapi gitu dalam proses inovasi dan problem solving. Dan amat sangat cocok digunakan untuk design thinking, di mana kita perlu memahami masalahnya itu apa sih sebelum kita eksplor solusi yang akan didapatkan sehingga kita bisa menghasilkan sebuah inovasi. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, jadi saya sekarang mau berinteraksi sedikit dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh akses ke menti.com dengan memasukkan kode yang ada di bawah ini ya. 63267732. Silahkan Bapak Ibu bisa akses lewat handphone bisa, Bapak Ibu mau cek lewat laptop juga bisa. Silahkan masuk ke page-nya menti.com, kemudian masukkan kode 63267732. Sudah dikirimkan juga oleh admin di chat ya, Bapak Ibu bisa langsung cek. Oke, oke, sudah ada beberapa yang join. Baik, oke, 3, 4. Kalau yang sudah join boleh di-react, dikasihkan jempolnya dulu atau di tap love-nya. Tunggu sebentar lagi ya. Bagi yang belum join, silahkan bisa masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 63267732. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah masuk, jadi di sini saya ada sedikit pertanyaan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu tuliskan satu kata tentang inovasi. Menurut Bapak Ibu, inovasi itu ketika dijelaskan dalam satu kata, apa sih inovasi? Silahkan diketikkan responsnya di sebelah kanan. Di situ akan ada beberapa field ya. Boleh isi satu kata atau Bapak Ibu mau memberikan lebih dari satu boleh. Yang baru satu yang masuk, inovasi adalah perubahan. Lain, silahkan. Ide, siap. Oke, kebaruan, siapnya nih siap apa nih Bapak Ibu ya? Inovasi itu apa? Tuliskanlah satu kata tentang inovasi menurut Bapak Ibu. Pengembangan produk baru, bermanfaat. Oke, proses pembaruan. Ide, unik. Ada lagi? Pasti ya. Silakan, menurut Bapak Ibu, inovasi itu apa? Satu kata, pengembangan produk baru, gagasan baru, ide, menciptakan hal baru, modern. Kita tunggu satu pendapat lagi. Silahkan yang belum menambahkan kata tentang inovasi, bukan kata-kata hari ini ya, tapi satu kata tentang inovasi menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, inovasi itu apa?
Cukup, 13 respons. Audiensnya ada berapa ini? 23. Oke, nggak ada lagi? Atau mungkin sudah idem sama semuanya? Oke, baik. Jadi menurut Bapak Ibu, inovasi, satu kata tentang inovasi, saya rangkum ya di sini, pengembangan produk baru. Nah, ada yang baru lagi ya, berbeda, kebaruan, bermanfaat, ide, perubahan, penemuan, gagasan baru, atau pengembangan produk baru. Semuanya tidak ada yang salah. Mungkin satu nih yang jadi pertanyaan saya, siap. Siap ini siap dalam rangka apa ya? Jadi inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi, kalau kita bicara dalam konsep design thinking, di inovasi sendiri memang betul yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Inovasi adalah kebaruan, ide yang unik, kemudian produk baru. Intinya adalah kita menciptakan sesuatu atau memperbaiki, Bapak Ibu. Jadi inovasi itu tidak hanya memberikan hal yang baru, kita bisa juga memperbaiki. Memperbaiki kan berarti kita akan menambahkan sebuah improvement. Jadi bisa disebut juga sebagai hal yang baru walaupun tidak 100% baru. Gitu. Intinya supaya lebih efektif, value-nya lebih bagus lagi. Dan inovasi ini bisa berupa produk, layanan yang lebih efisien, atau cara kerja yang lebih cerdas untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Ya contohnya gini, kalau kita mau buat KTP, dulu kan prosesnya panjang ya, atau SIM, sekarang bisa dilakukan dengan online. Itu adalah salah satu contoh dari inovasi. Nah, di design thinking sendiri, inovasi itu lebih fokus ke bagaimana caranya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Ingat, di sini ada kata kunci pengguna harus sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita, gitu. Jadi tidak hanya sekedar ide kreatif saja, tapi tidak ada manfaat nyata untuk pengguna kita. Kalau kita bilang sama-sama jualan kopi, tapi pelanggan masing-masing kafe itu pasti akan memiliki preferensi yang berbeda tentang kopi. Ide di coffee shop satu belum tentu bisa diterapkan di coffee shop 2. Kuncinya dalam berinovasi di bidang bisnis adalah Bapak Ibu harus bisa tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pengguna. Oleh sebab itu, design thinking adalah salah satu cara bagaimana Bapak Ibu bisa improve, khususnya dalam hal bisnis, supaya bisnis Bapak Ibu bisa memiliki nilai tambah. Jadi, design thinking itu apa sebenarnya? Design thinking ya, bagaimana caranya kita memecahkan masalah bisnis dengan sebuah metode yang praktis. Gitu ya. Ada kata kuncinya, cara atau metode yang praktis. Oke, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke menti.id ya. Jadi kita lanjutkan lagi ngobrol kita. Jadi yang mau saya tanyakan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan adalah selama ini apa sih sebenarnya tantangan inovasi yang terbesar pernah Bapak Ibu hadapi? Misalnya pas COVID kemarin bisnis saya nggak bisa ngapa-ngapain karena bisnis saya base-nya tidak ada IT atau tidak ada yang bisa dilakukan dengan delivery order atau apapun. Bapak Ibu boleh coba menuliskan di sini tantangan inovasi terbesar yang pernah Bapak Ibu hadapi itu apa? Atau mungkin masalah yang pernah Bapak Ibu hadapi di dalam bisnis itu apa? Tidak hanya dalam bisnis, Bapak Ibu mau menambahkan kehidupan sehari-hari boleh, kehidupan di kantor boleh. Apa sih yang menjadi masalah utama kira-kira? Oke, ada satu, SDM. Oke, boleh ditambahkan lagi Bapak Ibu, kira-kira masalah atau tantangannya apa saja?
Oh, ada lagi ya. Orang-orang resistensi terhadap perubahan, aplikasi dengan fitur baru, biaya produksi yang membengkak. Ada lagi Bapak Ibu, masalah terberatnya apa yang pernah dihadapi gitu ya. Silahkan bisa dituliskan. Baru 5 yang memberikan respon. Silakan saya tunggu satu lagi. Ada. Oke, baik. Jadi ada 6 respons di sini saya resum ya. Jadi tantangan inovasi terbesar. Oh, ada tambahan lagi ya. Atau enggak? Resistensi terhadap perubahan. Implementasi dari idenya bagaimana? Kurang orang, SDM. Kurang orang termasuk di dalam SDM ya. Sulit kolaborasi, aplikasi dengan fitur baru, biaya produksi yang membengkak. Nah, ini sebenarnya rata-rata yang hampir dialami semua orang yang ada di industri ya, industri apapun itu masalah-masalah ini adalah hal yang umum gitu kita hadapi. Perubahan yang terjadi biasanya akan mempengaruhi bisnis kita, mempengaruhi cara kerja kita. Kemudian kalau kita punya ide, implementasinya bagaimana ya? Apakah biayanya mencukupi? Apakah mungkin ada SDM yang bisa menerapkan idenya atau ide ini sebenarnya bermanfaat atau tidak? Kemudian ada aplikasi dengan fitur baru. Pasti kita ditantang untuk bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini seefisien mungkin. Tidak berani ambil resiko, kemudian sulit kolaborasi. Nah, ini masalah yang ya sebenarnya sudah dari lama ya, sudah ada. Cuman karena adanya media sosial sekarang, mungkin masalah kolaborasi ini menjadi salah satu headline yang cukup besar di tengah-tengah kita semua. Selain adanya perbedaan usia, perbedaan gender, perbedaan domisili, perbedaan status pendidikan, dan lain sebagainya, kolaborasi sebenarnya adalah salah satu hal kunci bagaimana caranya Bapak Ibu bisa berinovasi dengan baik. Ingat, ketika di design thinking, fokus utama kita adalah user. Fokus utama kita adalah pengguna. Kalau saya bukan seorang bisnismen, lalu pengguna saya siapa? Misalnya di perusahaan, Bapak Ibu sebagai tim IT misalnya, Bapak Ibu akan memberikan servis. Usernya siapa? Ya, teman Bapak Ibu di dalam satu perusahaan itu. Itu adalah fokus utama Bapak Ibu. Oke, jadi ini tantangannya. Nah, kira-kira kalau tadi saya sudah minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi tantangan yang terbesar apa? Yang kedua adalah bagaimana biasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mencari solusi. Itu ada typo ya. Bukan Ana sebenarnya, Anda. Bagaimana biasanya Anda mencari solusi? Boleh dijelaskan di situ? Tidak perlu terlalu panjang, 200 karakter saja sudah cukup. Misalnya solusinya gimana? Lapor bos gitu atau yang lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan selama ini solusi-solusi apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika ada masalah di bisnis Bapak Ibu atau di pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Silahkan. Boleh dituliskan dulu Bapak Ibu. Memanfaatkan teknologi dan data. Manfaatkan teknologi dan data. ATM.
amati, tiru, modifikasi. Baik, cukup ya saya rasa 10 respon sudah cukup mewakili ini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi silahkan. Jadi di sini bagaimana sih biasanya Bapak Ibu mencari solusi dari masalah-masalah tadi? Yang pertama memanfaatkan teknologi dan data. Oke, jadi adalah salah satu hal yang sering kita lakukan ya, apalagi sekarang sudah trennya menggunakan AI, kita bisa tanya ke AI yang sudah ada. Kalau saya ada masalah ini, kira-kira apa ya strategi yang memungkinkan? Itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencari sebuah solusi. Yang kedua adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, ATM ini nanti akan lebih saya detailkan lagi di konsepnya design thinking ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu cara untuk mencari sebuah solusi yang sesuai juga. Ini hampir mirip dengan sebelahnya ya, melihat produk yang bisa dikembangkan dan opportunity-nya apa saja. Nah, berikutnya ada literasi, desain, pengembangan konsep baru dengan teknologi yang ada saat ini. Kemudian ada konsultasi ke ahlinya. Kebetulan yang di bawahnya juga ada ya, rekrut orang baru atau konsultan. Jadi kalau kita punya masalah dan kita belum tahu apa cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sah-sah saja Bapak Ibu konsultasi ke ahlinya atau bahkan mengadakan pelatihan gitu ya. Dan di sini ada juga diskusi dengan tim terkait ya. Ini penting karena untuk membuat sebuah solusi kita juga harus membuat tim yang solid sehingga kita bisa berusaha bekerja sama dengan baik dan akhirnya kita berani mengambil tindakan step by step, yaitu solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Mungkin ada lagi salah satu solusi yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu sering menggunakan, tapi belum dicatat di sini atau belum ada yang menuliskan. Bagaimana kalau ada masalah, solusinya apa? Kalau ada masalah, solusi pertamanya adalah report ke atasan. Gitu ya. Itu solusi yang paling instan gitu. Nanti yang ngambil keputusan yang nyari solusinya siapa? Atasannya. Ini tidak berlaku kalau Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai atasan atau sebagai ketua tim. Nah, jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah dari beberapa ide atau beberapa teks yang sudah Bapak Ibu submit di sini untuk mencari sebuah solusi. Ada salah satu teknik yang efisien untuk mendapatkan solusi sesuai dengan masalah yang terjadi di dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, yaitu dengan design thinking. Nah, konsep design thinking ini ada 4, Bapak Ibu. Ini merangkum bagaimana caranya mencari sebuah solusi dari masalah. Yang pertama adalah berpusat pada manusia. Maksudnya apa? Design thinking ini biasa disebut juga dengan user-centered design alias supply by demand. Kalau Bapak Ibu menjalankan sebuah bisnis, pasti ada yang namanya user, ada yang namanya customer. Customer adalah raja, begitu ya. Tapi di sini dalam design thinking, kita harus fokus tentang apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh customer kita. Customer Inixindo pasti berbeda dengan customer-customer lembaga training yang lain. Apa yang mereka butuhkan pastinya berbeda. Untuk itulah kami akan memprovide beberapa solusi yang pastinya berbeda dengan lembaga-lembaga training di luar sana. Karena memang fokus atau user kita atau customer kita pastinya berbeda. Demand-nya juga akan berbeda. Bapak Ibu jualan takjil gitu ya. Jualan takjil itu di setiap jalan pasti ada setiap sore. Tapi pasti akan ada perbedaan di masing-masing penjual karena pelanggannya beda-beda. Yang kedua, design thinking itu wajib ada kolaborasi, Bapak Ibu. Kolaborasi itu tidak hanya antar tim Bapak Ibu, tapi dengan user. Ajaklah user Bapak Ibu untuk berdiskusi, untuk bergabung. Bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah masalah, atau bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan prima kepada user Bapak Ibu. Contohnya gini,
Kalau Bapak Ibu naik ride hailing semacam Gojek, Grab, dan lain sebagainya, di akhir trip pasti Bapak Ibu diminta untuk memberikan rating, memberikan feedback. Itu adalah salah satu cara untuk berkolaborasi dengan user. Gitu. User feedback is matters. Jadi penting bagi kita sebagai seorang pelaku bisnis untuk memastikan suara user itu kita dengar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah optimis Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus optimis dulu. Jangan sampai, wah ini kayaknya nggak mungkin deh. Terus tidak dijalankan sama sekali sehingga tidak ada improve. Nah, optimis ini nanti akan didukung dengan data-data yang nantinya akan kita pelajari di fase define dan ideate. Supaya kita tetap optimis dengan apa ide yang sudah kita berikan. Yang keempat, Bapak Ibu harus berani bereksperimen. Jadi besok di hari kedua kita akan coba untuk melihat bagaimana caranya untuk melakukan testing, apakah solusi atau ide yang Bapak Ibu berikan itu sudah cukup komprehensif atau belum untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Itulah 4 konsep design thinking yang harus diterapkan. Gitu. Harus fokus ke user, harus ada kolaborasi, Bapak Ibu harus optimis, dan Bapak Ibu harus berani bereksperimen. Ya memang semua ini nantinya akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi dibandingkan dengan hasil yang didapatkan, Bapak Ibu akan jauh merasakan bedanya gitu ya, jika tidak menggunakan konsep design thinking ini. Terus gimana sebenarnya si design thinking ini bisa menguntungkan bisnis Bapak Ibu? Satu, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi produk baru. Loh kok gitu? Tadi di awal saya bilang bahwa kita harus berkolaborasi dengan user. Ada kalanya beberapa perusahaan akan memberikan sebuah survei ke usernya. Ada kalanya user itu diundang untuk langsung mencoba produk-produk baru dari sebuah perusahaan, termasuk IT ya. Dari situ kita bisa melihat celah apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh user saya. Yang kedua, berorientasi pada pengguna. Jelas dong Bapak Ibu membuat sebuah produk untuk pengguna, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk stakeholder. Walaupun stakeholder juga harus memberikan feedback ya ke produk kita, tapi tujuan utamanya kan pengguna. Nah, yang ketiga, kita harus paham bagaimana teknik untuk menghindari sebuah resiko. Jadi resiko itu pasti ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menghindari resiko tersebut atau memperkecil impact-nya. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Itu penting, jangan sampai pengguna kita pindah ke provider lain gitu ya. Dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang kompleks. Design thinking membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks karena pendekatannya mulai dari hal-hal yang paling kecil. Dan yang terakhir, design thinking membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dari tadi saya memberikan teori. Terus contoh konkretnya apa? Perusahaan mana yang sudah sukses menerapkan design thinking di dalam proses bisnisnya sehingga keuntungannya bisa berlipat-lipat ganda. Oke, saya akan memberikan beberapa sampel case. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah kenal dengan beberapa perusahaan ini. Yang pertama Airbnb. Oke, Airbnb, Air Bed and Breakfast, gitu ya. Jadi ini didirikan di tahun 2008, sudah lama sekali ya. Jadi dia dikenal sebagai pionir atau disruptor pionir akomodasi. Gitu ya. Jadi dia bisa dibilang dulu dia membuat sebuah inovasi, kemudian dunia perhotelan kaget dengan adanya si Airbnb ini. Bahkan valuasinya bisa sampai 10 miliar US dollar untuk Airbnb. Mungkin Bapak Ibu yang belum kenal dengan Airbnb, Airbnb ini adalah salah satu apa namanya provider ya, provider yang menyediakan apa namanya penyewaan non hotel gitu ya, yang dia ada mungkin apartemen atau kos seperti itu. Oke, nih ada yang komen ya, Pak Welly, Airbnb collapse. Betul Pak, sekarang dia mulai COVID kemarin ya, karena
apa namanya pariwisata dan lain sebagainya turun. Nah, itu salah satu hal yang membuat dia kolaps. Cuman kita bukan lihat dari segi kolapsnya ya Pak, kita bisa mempelajari sebenarnya apa sih yang membuat Airbnb ini sukses terus tiba-tiba dia kolaps lagi. Apakah design thinkingnya tidak diterapkan dengan baik atau seperti apa? Banyak faktor sebenarnya Pak. Jadi fokus kita di sini adalah mengambil konsep design thinking yang diterapkan Airbnb yang bisa kita contoh. Yang baiknya saja, Pak. Yang jeleknya buang aja gitu ya. Oke. Jadi kalau setahu saya sebenarnya tidak 100% kolaps ya. Ada beberapa saham dia yang masih bekerja gitu ya, tapi tidak sebesar dulu memang. Apalagi semenjak badai COVID kemarin. Nah, yang saya mau ambil di sini adalah cerita dia pada saat pertama kali, Pak, dibuat gitu. Jadi awal mulanya dia itu bukan sebuah perusahaan, bisa dibilang dia adalah startup gitu. Startup yang ada di San Francisco, dia menyediakan sebenarnya dia diawali dari anak kampus gitu ya yang menyewakan kamarnya untuk conference. Dia mengambil peluang di situ karena di kota mereka itu hotel-hotelnya penuh, tidak ada hotel lagi. Jadi itu adalah sebuah ide. Tadi di awal saya sudah bilang, belum tentu ide itu bisa 100% sukses ya Bapak Ibu. Perlu adanya improvement lagi gitu. Nah, dari sini mereka memiliki sebuah peluang ya untuk menyewakan kamar kosnya. Jadi kamar kosnya disewakan, kemudian mereka membuat webnya, kemudian mereka bisnisnya lebih besar lagi, sampai banyak para backpacker yang menggunakan apa namanya situs mereka untuk mencari mencari penginapan yang terjangkau dan dekat dari tempat-tempat wisata gitu ya biasanya. Dan kalau ingin merasakan feel-nya sebagai orang asli, biasanya mereka akan memilih jenis Airbnb ini dibandingkan dengan hotel. Nah, masalahnya adalah di badai pertamanya Airbnb, walaupun mereka mendapatkan fundraising yang cukup, tapi mereka turun gitu ya, pemasukannya turun. Beberapa masalah yang mereka temui, salah satunya adalah foto yang diupload itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, harganya tidak sesuai. Yang ketiga, ada masalah ketika mereka sudah booking lewat website, ternyata pada saat datang kamarnya tidak tersedia, gitu. Nah, itu adalah beberapa masalah yang ditemukan pada saat proses berjalannya si Airbnb ini, gitu. Nah, ini adalah salah satu konsep design thinking yang nantinya akan saya jelaskan bagaimana dia bangkit dari badai kedua, badai pertamanya dia. Ketika mereka sudah mendapatkan fundraising di tahun 2010, kemudian tiba-tiba penjualannya turun di 2011. Oke, contoh kedua. Contoh kedua adalah ini mungkin ibu-ibu ya yang sering pakai. Ada yang namanya Shopee Beauty Camp. Shopee Beauty Camp ini memungkinkan kita untuk try on make up ya Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini, kita tinggal pilih warnanya, kemudian kita coba. Gitu. Salah satu pionirnya adalah Shopee. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat di e-commerce sudah banyak sekali. Atau kalau mungkin yang bapak-bapak di Blibli itu ada yang namanya Blibli Compare. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli laptop atau mau beli smartphone, Bapak Ibu bisa compare produknya. Ini adalah salah satu inovasi juga yang menerapkan konsep design thinking. Ini berjalan di era COVID. COVID kan kita nggak bisa keluar. Apalagi yang perempuan ini nggak bisa belanja tentunya. Susah. Belanja make up kalau nggak dicoba, shade-nya bisa jadi nggak sesuai dengan kulit kita. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang dibuat Shopee supaya penghasilan mereka nggak turun dan kita sebagai user tetap bisa melampiaskan ya belanja secara online gitu. Dan pas COVID kemarin kan memang pembelanjaan online ini naik, cuman ya memang di bagian make up-nya agak turun. Yang kita tahu sendiri Shopee itu salah satu penghasilan terbesarnya adalah dari penjualan barang-barang make up, mungkin baju dan lain sebagainya yang erat kaitannya biasanya dengan perempuan gitu. Nah, ini adalah salah satu inovasinya. Nah, nanti saya akan breakdown bagaimana dua model ini bisa menjadi contoh untuk design thinking. Kita ambil baiknya ya, Pak Weli ya, kalaupun si Airbnb-nya
sudah kolaps. Jadi kita ambil bagaimana dia bisa menerapkan si design thinking untuk bisnisnya. Setidaknya di fase pertama dia sudah sukses dari kolapsnya gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi nanti untuk case study-nya Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Shania bahwa nanti kita akan ada beberapa praktek ya Bapak Ibu. Case study-nya Bapak Ibu nanti saya ambil dari sebuah kedai atau warung kopi. Jadi anggap saja warung kopi ini miliknya Marina. Dia adalah sebuah warung kopi kecil yang omsetnya itu stagnan. Pelanggannya hanya itu saja. Padahal posisi warung kopi Marina ini ada di sebelah kampus dan ada di seberang perusahaan besar. Nanti tugas kita adalah bagaimana caranya kita bisa membantu warung kopi ini dengan design thinking. Nanti saya akan jelaskan ya step by step-nya, tapi dari contoh kasusnya kita akan ambil dari sebuah warung kopi. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan design thinking untuk warung kopi ini. Kalau tadi saya sudah contohkan Shopee di COVID, dia membuat satu fitur baru namanya Beauty Cam. Kalau Airbnb, dia membuat sebuah inovasi bahwa untuk foto-foto yang kurang sesuai, dia menyediakan fotografer pro untuk melakukan photoshoot langsung di lokasinya. Oke, baik. Itu tadi beberapa case tadinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase design thinking ya, Bapak Ibu. Di design thinking itu ada beberapa fase, ada beberapa tahapan. Detailnya ada 5 fase atau 5 tahapan di dalam design thinking. Yang pertama adalah empathize. Jadi di empathize ini saya tadi di awal sudah bilang bahwa kita harus memahami user atau pelanggan. Kita harus tahu pelanggan kita siapa. Mereka butuh apa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menjual makanan, mereka yang paling suka makanan jenis apa? Kita harus tahu. Yang kedua, kita harus bisa mendefinisikan masalah. Kenapa Airbnb bisa kolaps? Kenapa Shopee bisa penjualannya turun di bagian make up? Setelah kita dapat dua itu melalui proses empathize dan define, kita lanjutkan ke eksplorasi. Eksplorasi ide, menciptakan solusi atau sebuah inovasi. Nah, solusi dan inovasi itu kan tentunya harus dilakukan testing ya. Jadi dari ide itu kita akan buat yang namanya prototype. Representasi dari solusi kita apa? Nah, yang terakhir adalah tidak ada gunanya ide atau inovasi yang sudah ada, tapi kalau tidak diimplementasikan atau dites. Itu adalah hal yang penting. Terus bagaimana caranya? Jadi di 5 tahapan ini ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya kalau empathize kita bisa menggunakan persona, 5 whys, kemudian empathy mapping, di define ada journey mapping dan lain sebagainya. Kemudian di 2 fase empathize dan define ini fokus kita ke user. User kita siapa? Apa yang menjadi masalah mereka? Baru kita akan memberikan ide. Mulai kreatif matrix bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan metode round robin, crazy eight, dan lain sebagainya. Setelah ide itu terkumpul, Bapak Ibu harus buat prototipe-nya dulu. Jadi kalau ide yang nggak langsung diimplementasikan, kita masak ada resep baru aja dicoba. Kalau sudah sukses, menurut kita, baru kita lakukan testing. Apakah menurut orang lain juga sama? Ingat, yang kita lakukan ini adalah user-centered design. Berarti bukan ada di selera kita, tapi di selera user. Oke, sekarang saya masuk ke step pertama ya, yaitu empathize. Ya, bahasa Indonesianya empati. Jadi kita harus empati nih Bapak Ibu pada masalah dan kondisi user yang menjadi target inovasi atau target produk kita. Jangan sampai Bapak Ibu berempati pada diri Bapak Ibu sendiri gitu. Kalau kita misalnya buat aplikasi, selera saya warna pink, tapi user saya tidak suka warna pink. Ya mungkin kita menerapkan hal itu. Jadi penting bagi kita untuk menerapkan 3 langkah dalam proses empati. Yang pertama kita harus memperhatikan apa sih perilaku dari pengguna kita, kebutuhannya apa dan keinginannya apa. Kebutuhan dan keinginan adalah 2 hal yang berbeda. Itu yang harus nanti Bapak Ibu bisa pisahkan. Yang kedua adalah tanyakan. Bapak Ibu bisa interview langsung,
Atau Bapak Ibu bisa membuat model feedback, Bapak Ibu bisa melakukan survei, Bapak Ibu bisa langsung cek di kehidupan mereka, observasi langsung seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus memposisikan diri Bapak Ibu sebagai user. Point of view Bapak Ibu sebagai user, bukan sebagai provider, bukan sebagai developer, bukan sebagai seorang business owner atau apapun itu. Posisi Bapak Ibu sebagai user. Supaya Bapak Ibu bisa memahami lebih detail lagi masalah mereka apa sih sebenarnya. Nah, di empati ada beberapa metode ya Bapak Ibu. Ini salah tiganya yang sering dipakai. Yang pertama ada 5W, 5 why. Nanti kita akan mencari root cause-nya apa. Kemudian ada what, how, dan why. Dan yang terakhir ada journey mapping. Oke, saya contohkan di sini kalau kita menggunakan 5 why. Contoh, definisi masalahnya adalah banyak karyawan yang keluar dari perusahaan Bapak Ibu. Pertanyaannya pertama, why yang pertama. Kenapa ini terjadi? Tidak betah. Kenapa mereka tidak betah? Beban kerjanya tidak seimbang. Kenapa beban kerjanya tidak seimbang? Karena skillnya tidak merata. Orang yang skillnya di atas rata-rata akan diberikan pekerjaan lebih banyak dibandingkan orang yang skillnya biasa saja. Itu yang membuat beban kerjanya tidak seimbang sehingga mereka tidak betah dan banyak yang keluar. Terus kenapa skillnya tidak merata? Mengapa? Ada masalah apa? Ternyata di perusahaan tidak ada program pengembangan diri karyawan. Sehingga skill karyawan satu dengan karyawan yang lain berbeda. Padahal pekerjaannya hampir sama. Yang mengakibatkan ada karyawan yang overwork, ada karyawan yang gabut istilahnya gitu ya. Terus pertanyaan lainnya adalah mengapa hal itu terjadi? Karena ketidakjelasan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan task-task tersebut. Gitu. Jadi dari sini kan kita sudah dapat root cause-nya ya Bapak Ibu, bahwa tidak ada kompetensi yang jelas atau mapping yang jelas untuk skill karyawan. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan skill yang sesuai. Masalahnya itu. Jadi solusinya apa? Kita harus mapping dulu apa yang memang dibutuhkan karyawan dan yang bisa diimplementasikan untuk perusahaan. Metode pertama. Jadi Bapak Ibu nanti dimodelkan seperti anak kecil yang pasti akan bertanya kenapa, dan apa sampai terakhir, sampai tidak bisa dijawab lagi. Apakah harus 5 level? Tidak. Tapi semakin panjang levelnya berarti masalah Bapak Ibu akan semakin kompleks. Nah, cara yang kedua adalah what, how, dan why. Jadi what itu detail apa sih sebenarnya yang terjadi? Fokusnya adalah kita mendeskripsikan apa yang terjadi menggunakan kata sifat dan membuatnya sekonkret mungkin. Kebiasaan usernya apa, yang disukai apa, expense budgetnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah how. Prosesnya bagaimana? Terus yang ketiga adalah why. Tujuan dia apa untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi ada beberapa contoh di sini, ada what, how, dan why. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti bisa membuat sebuah produk. Untuk empathize, ini ada dua model ya. Ada yang namanya user persona, ada juga yang namanya empathy map. Oke, saya contohkan di sini. Ini contoh empathy map yang dibuat oleh Airbnb. Jadi empathy map itu menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saying and doing, yang kedua adalah hearing, yang ketiga adalah seeing, yang keempat adalah pace, dan yang kelima adalah key. Jadi fokus dari empathy map ini adalah produknya Bapak Ibu. Jadi contoh yang nantinya akan ditanyakan ke user adalah apa sih yang Anda dengar tentang Airbnb? Apa yang Anda lihat dari Airbnb? Kalau Anda mau bepergian ke kota-kota lain, apa yang akan Anda cari? Gitu. Apa yang dikatakan orang tentang Airbnb? Apa yang Anda lakukan? Dan dua hal yang paling penting yang harus Bapak Ibu pastikan ada ketika Bapak Ibu membuat empathy map adalah pain dan gain. Pain-nya apa? Menurut pengguna,
dari penggunaan Airbnb ini poinnya apa? Oh, biayanya atau bayarnya mahal. Yang kedua, ketika kita mau melakukan pembayaran, payment gateway-nya susah dan lain sebagainya. Pain. Gain-nya apa? Gain-nya kalau saya pakai Airbnb, saya akan merasakan seperti warga lokal. Gain-nya dan lain sebagainya. Jadi di sini fokusnya adalah Bapak Ibu akan mendalami produk Bapak Ibu itu ketika digunakan oleh user apa yang mereka harapkan, apa yang mereka akan rasakan di produk Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya yang sudah diringkas ya. Jadi ini contoh empathy map. Nah, yang kedua, proses empathize Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya user persona. Ini lebih global dibandingkan dengan empathy map. Contoh, ini adalah user persona dari Shopee itu kebanyakan penggunanya perempuan. Nah, jadi yang diambil adalah salah satu user persona perempuan yang namanya Rita. Dia adalah seorang marketing. Dia suka belanja, dia suka review. Kalau sekarang itu kan namanya affiliate ya. Jadi selain kita review, kita bisa share, kemudian silahkan klik yang kuning dan lain sebagainya. Nah, di sini yang diambil adalah latar belakangnya apa, kebutuhan dia apa, motivasinya, kemudian ditambahkan di sini ada perilaku digital. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan e-commerce. Nanti kalau Bapak Ibu bisnisnya bukan di bidang digital, silahkan ditambahkan poin yang memang jadi poin penting di bisnis Bapak Ibu. Kalau empathy map tadi fokus ke produknya, kalau user persona, dia fokus ke personifikasi seorang usernya. Apakah satu orang harus diwawancarai satu-satu? Tidak. Nanti kita akan kenalan dengan yang namanya segmentasi user. Jadi kalau user persona ini intinya adalah kita bisa membuat resum tentang seperti apa sih user yang nantinya akan menggunakan aplikasi kita, atau user seperti apa yang biasanya akan membuat produk-produk kita. Jadi hasilnya itu bukan hanya hasil dari survei yang 100 orang menjawab A, 100 orang menjawab B, tidak. Di dalam design thinking, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya user persona atau Bapak Ibu bisa membuat yang namanya empathy map. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau bisnis Bapak Ibu sudah stable, saya sarankan menggunakan empathy map. Akan lebih detail yang didapatkan. Kalau user persona, lebih global lagi. Tools yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat user persona atau yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat empathy map, ini salah satunya ya. Ada Extensio, Uexpressia, Venngage, dan lain sebagainya. Terus bedanya apa? Bukankah saya menggunakan PowerPoint, Excel, atau Word saja sudah bisa? Betul Bapak Ibu, itu sudah bisa. Tapi dengan adanya tools ini akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan template lebih komprehensif lagi. Dan mereka juga menyediakan beberapa data terkait pelanggan sesuai dengan bidang bisnis Bapak Ibu masing-masing. Tapi sayangnya semua tools-tools ini masih menggunakan data global. Jadi nggak fokus ke Indonesia. Sedangkan kalau design thinking itu fokusnya ke user. User Indonesia dengan user Malaysia yang negara tetangganya pasti berbeda. Point of view-nya berbeda. Jadi yang bisa kita ambil di sini adalah template dan contoh penulisannya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan tools ini, tidak masalah. Tapi tools ini membantu kita bagaimana caranya kita untuk mensintesis report-report atau feedback-feedback atau observasi yang sudah kita lakukan menjadi sebuah hasil yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Karena empathy map dan user persona itu tidak hanya digunakan sekali Bapak Ibu. Ketika ada masalah ataupun kita ada pengecekan setiap mungkin 1 semester atau 1 tahun sekali, kita bisa kembali lagi, buka lagi empathy map atau user personanya. Maka ada yang salah dari produk kita lihat lagi. User kita sebenarnya siapa? Karena dalam menjalankan bisnis, terkadang ketika sudah di atas, kita nggak peduli dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, itu yang membuat banyak user beralih dari kita karena tidak ada empati dari kita. Nah, nanti tugasnya nanti akan saya jelaskan di akhir lagi ya. Bapak Ibu nanti silahkan membuat user atau buyer persona dari warung kopi.
Nah, kalau sudah, proses berikutnya apa? Proses berikutnya adalah define. Jadi proses ini akan mengimplementasikan atau mengambil saripati dari si empati yang sudah kita buat tadi, empathy map atau user persona tadi, untuk membuat sudut pandang yang sama. Oke. Jadi, dalam menentukan masalah, ada dua jenis yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah specific user, dan yang kedua adalah kebutuhan, Bapak Ibu. Kalau kebutuhannya semua sudah terpenuhi, silahkan Bapak Ibu bisa lanjutkan ke keinginan user. Butuh dan ingin dua hal yang berbeda. Loh, user kita kan banyak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah 1 juta user itu harus kita wawancara satu-satu? Tidak. Bapak Ibu bisa menggunakan konsep yang namanya segmentasi user. Contoh, jadi dari gambar ini isinya kan warna-warni ya Bapak Ibu. Dari segmentasi user ini, kita bisa kelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warna hijau, kuning, ungu, orange. Karena apa dikelompokkan menjadi 4 bagian? Karena mereka memiliki warna yang sama. Ini salah satu caranya. Jadi kita kelompokkan dengan warna yang sama, kemudian kita cari tahu apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Jadi di proses design thinking, proses ini atau mengidentifikasi kebutuhan user adalah aktivitas yang rumit, Bapak Ibu. User pasti sangat beragam, gitu. Jadi ya salah satu caranya adalah kita buat segmentasi, gitu. Kita bisa pecah kebutuhan user ke dalam beberapa part yang bisa kita kelola melalui segmentasi user. Jadi audiensnya akan lebih kecil lagi. Kalau yang dibutuhkan ibu-ibu tuh apa sih? Yang dibutuhkan bapak-bapak apa? Yang dibutuhkan anak-anak itu seperti apa? Itu namanya segmentasi. Kalau di gambar ini diilustrasikan dengan warna. Gitu. Jadi kita cari yang karakteristiknya sama, kita cari yang memang point of view-nya sama gitu ya. Jadi di segmentasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu demografi dan psikografi. Nah, biasanya melakukan segmentasi siapa? Kalau di perusahaan Bapak Ibu ada market researcher, ya dia yang akan melakukan segmentasi. Gitu. Demografi itu apa saja? Demografi itu bisa jadi dari gender, dari usia, tingkat pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya. Dan demografi ini bisa dari paling umum sampai khusus. Contoh, seorang laki-laki usia 18 sampai 49 tahun yang bertempat tinggal di Jabodetabek dan bekerja sebagai seorang freelancer. Boleh, itu dijadikan sebuah segmen. Gitu. Jadi demografi yang spesifik atau demografi yang umum, laki-laki, perempuan, selesai. Tergantung seberapa detail Bapak Ibu ingin mengetahui usernya. Nah, yang kedua adalah psikografi. Psikografi ini lebih menggambarkan ke persepsi user ya, Bapak Ibu, tentang masalah di produk kita. Kemudian si psikografi ini sering berkorelasi kuat dengan demografi. Misalnya beberapa orang di kelompok usia tertentu dengan lokasi domisili yang sama, tingkat pendapatan yang sama, sering memiliki sikap yang sama. Biasanya seperti itu. Terus di design thinking yang kita ambil apa setelah ada segmentasi? Jadi, setelah adanya segmentasi, kita akan melakukan define problem ya. Yang pertama kita harus tahu penggunanya. Target user kita siapa? Target user itu bisa berubah nggak? Bisa. Yang dulunya target user kita hanya anak-anak, semakin luas lagi sampai orang dewasa. Bahkan bisa lebih menyempit. Yang dulunya targetnya orang dewasa dan anak-anak, ternyata anak-anak sudah tidak tertarik lagi dengan produk kita. Tinggal orang dewasa. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Karena ini pasti akan terjadi perubahan terus-menerus. Di perusahaan pun sama. Kalau kita sebagai seorang
tim IT operasional ya, pasti akan ada perubahan pemain atau perubahan karyawan gitu. Pasti modelnya beda-beda. Terus bagaimana kita memberikan service yang baik? Kita harus tahu model usernya bagaimana, kebutuhan mereka apa. Di poin kedua, sintesis, pilih sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritasnya ini berdasarkan apa? Kembali lagi ya Bapak Ibu, kalau di sebuah perusahaan itu kan pasti ada yang namanya SOP, ada DART dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan skala prioritas. Kalau di pelanggan biasanya ada tier pelanggannya, VIP sampai pelanggan biasa gitu ya. Jadi kita bisa lihat skala prioritasnya yang mana. Yang disebut VIP, oh dia yang sering belanja. Kalau yang biasa dia cuma lihat-lihat aja tapi nggak pernah belanja. Nah, itu yang harus kita lakukan karena pasti masalah itu banyak yang harus diselesaikan. Kita pilih aja sesuai dengan skala prioritas yang ada. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan semua data dan inovasi yang sudah ada ataupun yang akan direncanakan atau yang baru diusulkan gitu ya. Kita kumpulkan semuanya, Bapak Ibu. Ini penting nanti untuk mencari sebuah ide. Yang keempat adalah simpulkan. Masalah yang mau diselesaikan apa sih sebenarnya? Masalahnya banyak nih. Oh, saya suka makan ayam goreng. Sebagai pengguna, saya akan memilih beli ayam goreng di ayam goreng A. Tapi 2 bulan ini, ayam goreng A ternyata penghasilannya menurun. Kenapa? Kalau dilihat dari pengguna, dari saya misalnya, saya memang suka ayam goreng. Tapi ternyata ada ayam goreng yang baru buka, harganya lebih murah dan ukurannya lebih besar. Jadi disintesiskan adalah saya adalah seorang pelanggan ayam goreng yang butuh, summer job-nya apa ya, yang butuh membeli ayam goreng, tapi saya ingin ayam gorengnya murah dan ukurannya besar. Tapi ternyata di sini ayam gorengnya besar tapi harganya mahal. Jadi saya akhirnya nggak jadi beli di toko A. Itu yang dimaksud dengan define. Intinya adalah Bapak Ibu memahami customer-nya. Saya ini refer ke customer, bukan sebagai seorang pedagang, bukan sebagai seorang provider ya. Jadi posisikan Bapak Ibu sebagai seorang customer. Nah, dari sini kita bisa membuat yang namanya affinity diagram. Ini contohnya. Jadi ini kumpulannya kalau besar ya. Jadi KPI-nya misalnya apa, kemudian kita lakukan grouping, kita lakukan labeling gitu. Kita kelompokkan satu persatu berdasarkan masalahnya dan hubungan antar data. Sehingga kita bisa mengatur mana sih sebenarnya yang menjadi prioritas utama kita untuk diselesaikan masalah. Contohnya gini, kalau di Airbnb tadi, yang pertama dia turun itu karena salah satunya ya fotonya nggak real ya. Nah, di sini dia memiliki data atau mendefinisikan masalahnya apa. Target market mereka siapa? Middle class budget traveler. Kemudian mereka membandingkan harganya antara hotel, apartemen, dan room. Kemudian cost savingnya antara Airbnb versus hotel itu apa? Nah, ini adalah masalah yang harus mereka selesaikan. Nah, sedangkan kalau Shopee di sini mereka melihat dari penjualan di marketplace mereka. Yang paling banyak adalah kecantikan, Bapak Ibu. Jadi dari kecantikan di sini bisa dilihat target utamanya kan berarti orang-orang yang memang membeli alat-alat kecantikan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada banyak masalah di Shopee yang diselesaikan duluan adalah yang impact-nya paling besar bagi perusahaan. Ini salah satu hal yang akan dibuat. Jadi kita bisa membuat model seperti ini. Atau masalahnya kita bisa buat affinity diagram, atau kita bisa membuat semacam chart seperti ini untuk melihat sebenarnya target market kita yang paling besar apa, biasanya itu yang akan kita selesaikan masalahnya duluan. Itu adalah
define. Jadi berikutnya tugas Bapak Ibu nanti adalah masalah utama pelanggannya itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sekarang mungkin sebelum tanya jawab ya, saya jelaskan dulu untuk assignment-nya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke Mentimeter. Oke, jadi ini adalah contoh dari user atau buyer persona. Yang diminta di sini adalah Bapak Ibu membuat user persona dari warung kopi tadi. Warung kopi tadi posisinya adalah sebuah warung kopi kecil yang penghasilannya stagnan, pelanggannya itu-itu saja, padahal posisinya strategis di dekat kantor dan di dekat universitas. Nah, tugas Bapak Ibu adalah Bapak Ibu silahkan buat user atau buyer persona. Di sini saya menggunakan Miro. Jadi ini contoh template-nya ya, nanti Bapak Ibu bisa akses di sini. tiny.cc/user personal EX. Nanti Bapak Ibu bisa duplicate, kemudian Bapak Ibu bisa isi di sini, ya di frame-nya, customer profile-nya seperti apa, namanya kira-kira siapa. Ingat, ini merepresentasikan segmentasi ya Bapak Ibu, bukan perorangan. Kemudian apa saja yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan, demografinya seperti apa yang terkait dengan warung kopi. Jadi kita harus tahuin dulu. Kalau misalnya kita seorang IT support, kita harus tahu dulu departemen itu biasanya minta apa aja ya, profiling. Jadi tugas Bapak Ibu yang pertama adalah membuat profiling tentang user persona dari warung kopi. Yang simple saja Bapak Ibu, besok kita akan bahas. Jadi nanti masing-masing Bapak Ibu bisa registrasi dulu ke Miro ya. Ini untuk linknya, jadi bisa diakses ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam board. Di boardnya namanya adalah audience persona. Setelah itu nanti Bapak Ibu klik di titik 3, kemudian dari boardnya ini Bapak Ibu bisa pilih duplicate. Nah, setelah Bapak Ibu duplicate, baru Bapak Ibu isi step by step yang ada di situ. Customer profile-nya apa. Kalau Bapak Ibu butuh menambahkan lagi misalnya, oh demografi kurang kayaknya saya mau menambahkan lagi psikografi, atau selain hobi dan interest saya mau menambahkan lagi kira-kira expense per bulannya berapa ya, atau kopi jenis apa yang disukai, boleh. Silahkan Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Jadi ini nanti bisa langsung diedit saja. Duplicate saja sticky notes-nya, atau kalau kurang lebar, Bapak Ibu nanti bisa tarik yang ada di sini ya, kanvasnya bisa ditarik, boleh ditambahkan lagi. Jadi tidak ada batasan. Ini customer profile berdasarkan, kalau realnya kan Bapak Ibu akan melakukan segmentasi langsung. Kalau sekarang ya untuk warung kopi ini kita simulasikan tadi ya, posisi warung kopinya ada di antara universitas dan perusahaan. Jadi posisinya user bisa jadi mahasiswa, bisa jadi non-mahasiswa. Nah, silahkan Bapak Ibu buat personanya. Satu saja, satu segmen saja. Jadi mau ambil mahasiswa boleh, mau ambil pegawai kantoran boleh, atau mau ambil yang lain juga. Intinya Bapak Ibu membuat audience atau user persona untuk warung kopi. Oke, itu yang pertama ya. Berikutnya, ini akan kita jawab besok ya. Dari persona yang sudah Bapak Ibu buat, apa masalah utama pelanggannya? Kenapa warung kopinya itu penghasilannya stagnan, nggak ada berubah? Besok kita bahas ini setelah kita bahas user persona yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, jadi taksnya satu, tadi Bapak Ibu buat user persona. Nah, yang kedua, silahkan Bapak Ibu tuliskan ide sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya supaya usaha warung kopi itu bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi fokusnya di sini tools yang saya pakai Miro. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan tools yang lain silahkan. Intinya merepresentasikan hal tadi ya. Yang pertama Bapak Ibu buat user persona, kemudian yang kedua Bapak Ibu silahkan catat ide sebanyak-banyaknya dilihat dari user persona yang sudah ada. Masalah utamanya adalah warung kopi ini sepi, gitu. Padahal posisinya strategis. Apa yang harus dilakukan supaya warung kopi ini bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi? Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tugas Bapak Ibu ada dua. Yang pertama membuat user persona, yang kedua adalah menuliskan idenya. Besok kita akan bahas user persona dan ide Bapak Ibu sebelum kita buat prototypingnya. Membuat ide itu sebenarnya ada gampang dan susahnya. Paling susah adalah apakah ide saya ini sesuai dengan user atau tidak. Karena terkadang kita membuat ide itu point of view-nya sebagai diri kita sendiri, bukan sebagai user. Oke, jadi itu saja untuk hari ini ya Bapak Ibu. Jadi tasknya Bapak Ibu adalah membuat user persona dan membuat ide. Kemudian besok kita akan bahas user persona yang sudah Bapak Ibu buat dan ide-ide apa saja yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nanti untuk mengumpulkan tugasnya akan dikirim step by step-nya. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti step by step-nya yang akan dikirim ke grup ya. Oke, baik. Jadi untuk sesi ini saya kira cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan Kak Shania. Baik, terima kasih Bu Ami atas pemaparan materinya. Semoga mudah dimengerti ya Bu Ami, sehingga dapat peserta pada hari ini dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Baik, Bapak dan Oke Ibu ya. hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tadi admin kami sudah mengirimkan berupa section Q&A, di mana Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat. Dan ada satu pertanyaan, Ibu Ami, dari Ibu Angelita Morena. Pertanyaannya, Kak, buat fitur Figma AI gimana ya? Tahu nggak ya, Kak? Sorry, yang mana? Fitur Dari, Figma AI. ya Bu, Figma AI itu tujuannya banyak ya, Kak Angelita Morena. Figma itu kan sebenarnya untuk prototyping. Jadi kalau kakak mau menggunakan yang AI-nya, kita akan bahas besok di prototyping. Cuman untuk workshop kali ini, saya tidak membahas lebih detail lagi tentang Figma ya, karena Figma kalau kita bahas lebih dalam lagi, kita bisa sampai 2 sampai 3 hari kita bahas Figma. Tapi intinya kalau fitur Figma AI itu mempermudah kita untuk melakukan desain. Jadi kakak tinggal masukkan prompt-nya, kemudian nanti dia akan memberikan contoh-contoh desainnya seperti apa. Dan Figma sendiri sekarang tidak hanya digunakan untuk desain UI ya. Kalau kita mau desain model seperti ini, persona pun bisa juga di Figma. Cuman Figma AI ini baru bisa dipakai kalau Figma yang kita miliki itu Figma Pro. Kalau kita masih pakai Figma yang gratis, kita tidak bisa akses Figma AI. Fitur ini sebenarnya ada juga di Canva. Canva AI itu juga ada. Fungsinya hampir sama, selain untuk desain, dia juga bisa bantu kita untuk membuat beberapa tools. Kalau di PowerPoint mungkin ada juga yang namanya Gamma AI. Itu ya. Jadi kalau yang tugas ini mau dikerjakan pakai Miro boleh, mau pakai tools yang lain juga silakan. Intinya nanti yang kami minta adalah Bapak Ibu sudah membuat user persona dan yang kedua ide sebanyak-banyak. Kira-kira seperti itu, Kak Angelita baik. Morena. Terima kasih Bu Ami atas jawabannya. Semoga dapat membantu ya. Selanjutnya, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, sudah ada lagi Bu Ami pertanyaan baru dari Ibu Riviana Arif. Pertanyaannya, kalau kita mendapat tantangan mengintegrasi artificial intelligence atau AI ke dalam suatu sistem layanan di suatu perusahaan, itu lebih tepat mengeksplorasi enterprise architecture atau IE atau design thinkingnya. Terima kasih pertanyaannya.
Bapak atau Ibu Riviana Arif ya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau tantangannya adalah AI ya, sistem layanan di sebuah perusahaan. Sebelum Bapak Ibu explore enterprise architect-nya, Bapak Ibu harus mengimplementasikan design thinking dulu. Yang pertama, user Bapak Ibu. User Bapak Ibu, kalau sebuah sistem layanan menggunakan AI, dia bisa nggak pakainya? Sesuai atau tidak dengan yang memang mereka butuhkan. Jangan sampai kejadian sistem kita sudah canggih, tapi usernya nggak bisa pakai. Ujung-ujungnya tetap kembali lagi ke tim IT support. Itu yang penting. Terus yang kedua, di design thinking kita juga bisa mengukur resikonya. Jadi enterprise architect atau mungkin nanti kita akan belajar sampai big data, machine learning dan lain sebagainya, kita bisa atau tidak mengimplementasi. Atau kalaupun kita mau beli, biayanya ada atau tidak. Itu yang harus pertama dulu yang dilakukan gitu sebelum kita implementasi ke enterprise architect-nya. Jadi kita harus empathize dulu, kemudian kita harus define masalahnya apa, kita baru cari nanti idenya gitu. Jadi ide-idenya nanti kan ada banyak ya, Bapak Ibu bisa explore idenya. Ide itu bisa berupa aplikasi, bisa berupa SOP, bisa berupa service atau apapun, tapi yang jelas yang dimulai dulu adalah konsep design thinking-nya. Baru nanti ke enterprise architect-nya. Kira-kira seperti itu, Ibu Riviana. Kalau design thinking-nya belum matang, Ibu langsung ke enterprise architect-nya, yang sering terjadi adalah banyak hal-hal yang dipaksakan dan resiko yang diambil itu terlalu besar karena kita belum tahu secara jelas user kita seperti apa. Nah, itu besok yang akan kita bahas. Jadi kalau idenya ada banyak, terus apakah ide ini kita bisa implementasi? Resikonya bagaimana? Itu besok yang akan kita. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi design thinking dulu, baru enterprise architect. Eksplorasi enterprise architect itu masuk ke dalam ide. Jadi kalau ada sistem layanan yang mau diimprove ke AI, oh salah satu idenya adalah kita akan eksplorasi enterprise architect atau kita mungkin akan menggunakan tools yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Ya, terima kasih pertanyaan? Bu Ami atas jawabannya. Untuk Terima kasih pertanyaannya kembali. ada untuk pertanyaannya baru ada segini aja Ibu atau mau ditambah satu lagi? Boleh Kita kalau tunggu ada satu lagi, pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Mungkin boleh. yang masih butuh pendalaman lagi bisa bertanya ya. Baik, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi Bu Ami, mungkin bisa kita tutup saja. Oh, ada satu pertanyaan baru dari Lagi. Bapak Prasetyo. Apakah setiap problem yang terjadi dalam sebuah perusahaan dapat selalu menggunakan design thinking untuk menemukan solusinya? Terima kasih pertanyaannya Bapak Prasetyo. Betul, Pak. Setiap masalah sebenarnya secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita juga sudah menerapkan konsep design thinking, Pak. Ya simpelnya aja, kalau kita mau menyerahkan sebuah tugas atasan kita akan profiling dulu atasan kita. Atasan kita ini model orangnya seperti apa ya? Apakah dia akan lebih suka tugas yang diserahkan dengan dalam bentuk cetak, dalam bentuk soft copy, dijelaskan secara detail, atau hanya garis besarnya saja? Terus masalahnya atau apa yang harus kita selesaikan ketika kita memberikan tugas itu ke atasan, itu adalah salah satu define. Nanti idenya bagaimana? Oh, saya mau mengumpulkan tugas ke Ibu A. Ibu A itu orangnya sangat perfeksionis dan detail. Berarti template yang saya buat harus selengkap dan sedetail mungkin supaya nanti task yang saya kumpulkan tidak ada masalah dan tidak ada revisi. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi dalam implementasinya bisa jadi design thinking ini digunakan tidak langsung komplit kelima fasenya. Ada yang loncat usernya, oh kita tidak ada profiling user, kita tidak buat persona, tiba-tiba langsung muncul ide tes. Apakah itu bisa disebut design thinking? Belum. Design thinking itu ketika kita gunakan selengkap-lengkapnya.
Jadi mulai dari kita memahami usernya dulu, kemudian memahami masalahnya apa, mencari idenya, sampai melakukan prototype dan testing terhadap idenya. Apakah ide itu benar-benar bisa diimplementasikan atau tidak, gitu. Jadi memang semua problem itu bisa diselesaikan dengan design thinking dan salah satu konsep yang bisa diimplementasikan adalah design thinking. Ini tidak hanya di IT saja ya. Saya contohkan di dokumentasi IT itu biasanya kalau metode waterfall di awal itu kan kita pasti buat dokumen yang namanya SRS, Software Requirement. Kemudian kita melakukan requirement gathering. Baru kita melakukan desain. Ya prosesnya sebenarnya hampir sama dengan design thinking. Jadi poinnya di design thinking ini ketika kita menemukan satu masalah, kembalikan lagi. Masalah itu terjadi karena sistem user. User kita siapa? Yang mereka butuhkan apa? Baru kita cari idenya, Pak. Kalau nggak pakai design thinking, kita cuma lapor bosnya aja ya. Tadi ada salah satu solusinya cuma amati tiru modifikasi gitu. Tapi kalau usernya beda, usernya nggak butuh, atau mungkin dari internal kita tidak bisa provide hal yang sama, ATM tidak bisa dilakukan. Tapi kalau design thinking berbeda, pendekatannya akan lebih kompleks. Kira-kira seperti itu, Pak Prasetyo. Baik, terima kasih Bu Ami atas jawabannya. Semoga dapat membantu penjawab dari pertanyaannya. Baik, karena yang tadi merupakan pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita tutup workshop pada hari pertama ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk menyalakan kamera. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung acara di hari pertama hari ini dari workshop Design Thinking, Strategi Cerdas untuk Transformasi Bisnis. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai reminder, bagi Bapak dan Ibu, jangan lupa mengerjakan assignment yang telah diberikan oleh Bu Ami tadi. Dan tim kami nantinya akan memberikan detailnya ke grup WhatsApp sehingga Bapak dan Ibu dapat mengerjakan serta mengumpulkan sesuai arahan yang telah diberikan. Kami harapkan Bapak dan Ibu untuk dapat lebih memahami lagi tentang materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama yaitu pukul 1 siang. Baik, saya sebagai pemandu acara pada hari ini izin mohon untuk undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih.